Halo Stockbitor, kembali lagi bersama saya Angga di modul sektor pertambangan dari Stockbit Academy. Di video ini, kita akan mempelajari berbagai hal menarik seputar industri minyak dan gas bumi. Mulai dari alur kegiatan operasi, kegunaan, hingga harga acuannya. Sudah siap? Yuk kita bahas sama-sama. Kegiatan operasional dalam industri minyak dan gas pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yang terdiri dari upstream atau kegiatan hulu, midstream, dan downstream atau biasa disebut juga kegiatan hilir. Industri hulu atau upstream di industri migas umumnya mengacu pada kegiatan eksplorasi dan produksi. Kegiatan ini dimulai dari pencarian ladang minyak dan gas, baik di darat atau disebut onshore, maupun di laut atau dikenal juga dengan istilah offshore. Selanjutnya, bisnis hulu akan dilanjutkan pada tahap produksi awal, seperti pengeboran dan ekstraksi minyak ke permukaan. Sementara itu, kegiatan bisnis midstream umumnya berfokus pada transportasi dan penyimpanan minyak dan gas. Berbagai sarana transportasi yang digunakan antara lain adalah jalur pipa, kapal tanker, kapal tongkang, hingga mobil truk. Adapun bisnis downstream atau hilir migas mencakup proses pengolahan minyak dan gas bumi menjadi produk akhir, seperti BBM, kerosin, bahan pelumas, dan bahan kimia. Selain itu, kegiatan hilir juga mencakup aktivitas penjualan dan pemasaran produk-produk ini hingga ke tingkat pengguna. Di luar ketiga kegiatan tersebut, terdapat pula perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang jasa penunjang migas. Kegiatan usaha penunjang yang berkaitan langsung dengan industri migas antara lain adalah penyedia bahan baku, penyedia peralatan, penyedia jasa konstruksi, serta jasa non-konstruksi. Kegunaan produk migas dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai sumber energi. Manfaat minyak bumi yang paling akrab dengan kita adalah sebagai bahan bakar. Hasil penyulingan atau destilasi dari minyak bumi dapat menghasilkan produk yang digunakan untuk bahan bakar, seperti alat transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Minyak bumi juga memiliki manfaat sebagai penghasil gas cair. Salah satu produk yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah LPG. Produk ini disimpan dalam sebuah tabung dan dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Tak hanya untuk sumber energi, minyak bumi yang telah diolah juga memiliki peran dalam mendukung pembuatan berbagai produk kimia. Beberapa produk yang dihasilkan misalnya berupa cat, pupuk, serat pakaian, kosmetik, dan karet nilon. Nah, yang terakhir, olahan minyak bumi juga dapat digunakan sebagai bahan penghasil polimer khusus. Polimer dari minyak mentah dapat digunakan dalam berbagai industri, salah satunya adalah industri plastik. Selain model bisnis dan kegunaan produk, kamu juga perlu tahu harga acuan yang digunakan dalam perdagangan minyak. Jika kamu mendengar berita mengenai harga minyak dunia, kamu mungkin sudah tahu bahwa harganya tercantum dalam satuan dolar AS per barel, di mana satu barel kurang lebih setara dengan 159 liter. Nah, di pasar global, terdapat 2 jenis harga acuan minyak bumi yang paling sering dijadikan sebagai referensi, yaitu Brent dan Western Texas Intermediary atau WTI. Brent merupakan minyak yang diproduksi dari kilang di Laut Utara, sehingga biaya transportasinya cenderung lebih murah. Minyak mentah Brent merupakan harga acuan yang digunakan oleh organisasi negara produsen minyak paling dominan di dunia, yaitu OPEC. Diestimasi bahwa 2/3 dari harga minyak global menggunakan acuan ini. Karena cakupan pasarnya yang lebih luas, harga minyak Brent cenderung lebih rentan terhadap kondisi geopolitik global. Sementara itu, WTI adalah minyak yang diekstrak dari berbagai daerah di Amerika Serikat, seperti Louisiana, North Dakota, dan Texas. Oleh karena itu, harga minyak WTI lebih umum digunakan sebagai harga acuan di wilayah Amerika. Brent dan WTI memiliki karakteristik cukup mirip, yang menjadikan keduanya sangat ideal sebagai bahan penghasil bensin. Meski terdapat selisih, namun harga kedua jenis minyak itu cenderung bergerak beriringan. Adapun untuk harga acuan gas alam, umumnya diekspresikan dalam satuan jutaan British Thermal Unit. Sama halnya dengan minyak bumi, terdapat berbagai referensi harga yang dijadikan sebagai acuan atau benchmark harga gas alam di berbagai belahan dunia. Beberapa harga acuan ini adalah Henry Hub di benua Amerika, Tidal Transfer Facility atau TTF untuk wilayah Eropa,
serta Japan Korea Maker atau JKM untuk wilayah Asia. Nah, sekarang kamu sudah mulai paham nih tentang kegiatan bisnis perusahaan migas, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, dan harga acuan yang dipakai dalam perdagangan. Setelah mempelajari berbagai hal tentang industri pertambangan, kamu pasti masih penasaran gimana caranya menganalisa agar tahu apakah sektor ini cukup menarik sebagai pilihan investasi. Di chapter berikutnya, kita akan membahas tentang cara menganalisis perusahaan tambang dan metrik-metrik apa saja yang perlu diperhatikan. So, sampai jumpa di video berikutnya ya.